Sebentar lagi, sekolah minggu online GKI Guntur akan dimulai. Anak-anak, ayo kita siapkan diri kita. Mohon bantuan papa dan mama untuk dapat mendampingi dan mendorong anak-anak untuk dapat mengikuti sekolah minggu online. Siapkan hati dan Alkitab anak-anak. Anak-anak, berpakaianlah dengan rapi dan sopan, seperti saat sekolah minggu di gereja. Dan ingat, ini adalah kebaktian sekolah minggu, bukan seperti anak-anak menonton film di YouTube. Jadi, saat kebaktian, anak-anak bisa memuji Tuhan dengan penuh semangat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo anak-anak, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu anak-anak. Hari ini adalah tanggal 2 Mei yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Puji syukur kepada Tuhan kalau anak-anak bisa bersekolah sampai sekarang. Walaupun secara online, itu semua tidak lepas dari perjuangan Bapak Ki Hajar Dewantara. Anak-anak, nanti kita akan melanjutkan dengan acara spesial. Acara apa ya? Tapi sebelumnya, anak-anak, ayo kita berdoa bersama-sama. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai dan melindungi kami. Kalau sampai sekarang kami tetap boleh mengikuti sekolah minggu, itu semua karena berkat dari Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan sekolah minggu GKI Guntur ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka untuk firman Tuhan. Kami mau melakukan seperti yang Tuhan mau perintahkan kepada kami. Kami mau menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Halo anak-anak sekolah minggu GKI Guntur, bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian masih tetap semangat dan tetap bersukacita. Hari ini Ibu Iren mau ngajak kalian berjalan-jalan loh. Jalan-jalan kemana saja ya? Yuk ikut Ibu Iren yuk. Ya, kita udah sampai di betul, GKI Guntur. Biasanya anak-anak bisa beribadah sekolah minggu. Walaupun sekarang kalian belum bisa ke tempat ini, jangan sedih. Karena apa? Tuhan Yesus tetap ada bersama kalian. Tuhan Yesus ada di rumah kalian masing-masing. Yuk, kita semua yang bersukacita, kita mau pujikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Ada sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Kita nyanyikan ya anak-anak. Anak-anak boleh bangkit berdiri dan kita pakai gerakannya tetap semangat ya anak-anak. Anak-anak senyum semua ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih
Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan lagi. Jalan-jalan kemana ya? Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan kita ya. Ada toko. Toko apa ya ini? Anak-anak pasti tahu toko apa yo? Ya betul, toko donat. Siapa di sini yang suka makan donat? Ibu mau beli. Tunggu ya. Tada! Ibu sudah bawa donat. Ada loh lagu sekolah minggu yang menyebutkan kata donat ini. Lagu apa ya? Mungkin lagu ini masih baru, tapi kita mau sama-sama belajar ya. Lagunya, judulnya adalah Hidup Tanpa Yesus Seperti Donat. Maksudnya apa ya? Kita pujikan dulu ya lagunya ya. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, hatimu kosong. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, hatimu kosong. Anak-anak, kita gak mau hidup kita seperti donat yang hatinya kosong. Karena apa? Kita tidak bisa berbuat apapun tanpa Tuhan Yesus. Hanya dengan Tuhan Yesus, anak-anak bisa hidup. Anak-anak bisa menjalani hidup ini dengan pertolongan dari Tuhan Yesus. Sekarang kita nyanyikan lagi ya, tapi kata-katanya kita ganti. Yesus sudah datang dari surga untuk mengisi hati kita yang kosong. Kita pujikan ya anak-anak. Yesus sudah datang dari sorga, dari sorga, dari sorga. Yesus sudah datang dari sorga untuk mengisi hati yang kosong. Yesus sudah datang dari sorga, dari sorga, dari sorga. Yesus sudah datang dari sorga untuk mengisi hati yang kosong. Anak-anak, tadi kita sudah menyanyi. Kita mau Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita yang kosong dan mengisi hati kita. Yuk, kita mau pujikan lagi satu lagu. Kita mau panggil nama Tuhan Yesus. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam hati Ibu Iren, untuk tinggal di dalam hati anak-anak semua. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Ku Panggil.
perjalanan kita lagi ya. Kita mau jalan-jalan lagi. Wah, ada toko buah. Ibu mau beli buah yang mana ya? Ibu mau beli buahnya yang sama aja deh, warnanya kayak warna bajunya Ibu Iren. Kira-kira buah apa ya? Anak-anak tahu? Nah, Ibu Iren beli ini. Buah apa ini? Anak-anak pasti tahu. Apa namanya? Ya, betul. Buah anggur. Siapa yang suka makan anggur? Saya. Pasti banyak ya. Nah, buah ini juga ada loh lagu sekolah minggu yang mengatakan tentang buah anggur ini. Kita mau sama-sama pujikan ya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya. Kita nyanyikan ya anak-anak. Anak-anak berdiri, ikutin gerakan Ibu Iren ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Anak-anak, siapa yang sudah pernah lihat pohon anggur? Ada? Nah, kalau belum ada atau yang sudah, Ibu Iren mau ajak kalian ke kebun anggur. Kita mau lihat pohon anggur itu seperti apa sih? Yuk, sama-sama kita lihat ya. Siap? Nah, anak-anak sudah melihat di sini banyak pohon anggur. Dan Tuhan Yesus pernah mengatakan tentang
pohon anggur ini? Ada di Yohanes 15. Anak-anak, Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Maksudnya seperti apa ya? Kita mau lihat sama-sama. Maksudnya pokok anggur itu seperti apa? Carang itu seperti apa? Kita mau lihat sama-sama ya anak-anak. Anak-anak boleh duduk. Anak-anak dengarkan dengan baik ya. Anak-anak, Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Pokok anggur itu yang mana? Pokok anggur itu adalah batang pohonnya. Batang pohon itu yang memberikan makanan ke seluruh carang-carangnya atau ranting-rantingnya. Dan di Alkitab dikatakan bahwa kita semua anak-anak adalah ranting-rantingnya. Ranting atau carang itu yang mana? Ranting atau carang itu adalah cabang yang kecil-kecil yang ada di pohon. Carang atau ranting itu tidak bisa hidup kalau ranting itu tidak menempel kepada batang pohon. Karena batang pohon itu sumber makanan, sumber kekuatan dari ranting itu. Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita semua adalah ranting-rantingnya. Maksudnya bagaimana? Kita mau Tuhan Yesus yang mengisi hati kita yang kosong. Hati kita yang kosong diisi oleh Tuhan Yesus saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saat kita mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat anak-anak. Sehingga Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati anak-anak. Apapun yang anak lakukan itu adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan tidak mau membuat Tuhan Yesus sedih. Karena tanpa Tuhan Yesus, anak-anak, Bu Iren, dan semua orang tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dan selalu menolong anak-anak supaya anak-anak bisa menghasilkan buah. Anak-anak, ingat selalu ya, sebagai rantingnya Tuhan, kita harus selalu tinggal di dalam Tuhan. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus di dalam kita. Coba lihat, ini ada satu ranting yang tidak mau tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dia merasa bosan. Gak asik aku mau pergi aja. Aku gak mau tinggal di batang pohon ini. Aku mau pergi supaya aku bisa melakukan seperti apa yang aku mau. Dan lihat apa yang terjadi dengan ranting itu. Ranting itu lama-kelamaan menjadi lemah, menjadi lemas, mati. Dan akhirnya ranting itu diambil untuk dibakar, dibuang dan dibakar. Anak-anak, tentunya kita tidak mau menjadi ranting pohon yang mati. Kita mau menjadi ranting pohon yang bisa menghasilkan buah bagi Tuhan. Caranya bagaimana? Kita bisa menghasilkan buah kalau kita nempel dengan Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan. Bagaimana cara kita dekat kepada Tuhan? Caranya adalah kita selalu ingat bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita. Seperti lagu yang tadi telah kita nyanyikan, Tuhan Yesus datang untuk mengisi hati kita yang kosong. Dan kita pun ada di dalam Tuhan Yesus. Sehingga saat kita mau melakukan sesuatu, kita ingat bahwa kita adalah saksinya Tuhan. Kita membawa nama Tuhan Yesus. Jadi kita mau selalu dekat, nempel sama Tuhan Yesus. Caranya bagaimana ya? Kita bisa nempel terus, bisa dekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan kita rajin berdoa, dengan kita rajin baca Alkitab. Untuk anak-anak yang belum bisa membaca Alkitab,
anak-anak bisa meminta tolong papa dan mama untuk membacakannya untuk anak-anak. Anak-anak juga rajin mengikuti sekolah minggu, walaupun secara online, tapi anak-anak tetap semangat. Untuk apa? Untuk belajar firman Tuhan. Anak-anak belajar apa sih yang Tuhan Yesus mau anak-anak lakukan? Nah, anak-anak mau taat, mau mengikuti firman Tuhan yang telah diajarkan. Begitu caranya anak-anak, untuk anak-anak bisa dekat, bisa selalu nempel kepada Tuhan Yesus. Saat kita semua dekat kepada Tuhan, saat kita semua nempel sama Tuhan, kita semua akan menghasilkan buah. Buah seperti apa yang kita hasilkan? Yaitu dengan hidup seperti Tuhan Yesus. Hidup seperti Tuhan Yesusnya seperti apa? Tuhan Yesus hidup dengan penuh kasih. Tuhan Yesus adalah teman yang baik bagi semua orang. Kita pun juga mau menjadi teman yang baik. Kita mau memberikan yang terbaik untuk orang lain di sekitar kita. Kita mau sayang kepada teman-teman, sayang kepada papa mama, kepada semua orang yang ada di rumah. Tuhan Yesus juga selalu melakukan yang baik dengan perkataannya, dengan sikapnya. Kita pun juga mau bersikap baik kepada orang lain. Tuhan Yesus juga selalu berkata yang benar, berkata yang baik. Kita pun juga mau menjadi anak-anak yang berkata yang baik, yang sopan, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dengan Tuhan Yesus mau mati di salib untuk menebus dosa kita, kita pun juga mau menjadi anak yang sayang, yang bisa memancarkan kasih Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan kita mau sayang kepada papa mama, sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika kita melakukan ini semua, itu namanya anak-anak menghasilkan buah bagi Tuhan. Anak-anak bisa menghasilkan buah kasih, buah sukacita yang sudah Tuhan berikan kepada anak-anak, dan anak-anak bisa memberkati orang lain dengan perkataan, dengan sikap anak-anak. Yuk anak-anak, kita mau selalu menjadi rantingnya Tuhan Yesus yang menghasilkan buah, yang menjadi berkat, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Untuk ayat hafalannya diambil dari Yohanes 15 ayat 4a. Tinggallah di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam kamu. Sekali lagi ya, Yohanes 15 ayat 4a. Tinggallah di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam kamu. Anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita semua adalah carangnya. Yuk kita semua mau tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam hati kita. Untuk ingat, kita mau pujikan lagunya ya, Yesus pokok, tapi nadanya berbeda dengan yang tadi kita nyanyikan. Kita nyanyikan lagi ya anak-anak, Yesus pokok.
semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Anak-anak, sebagai ranting dari pohon anggur, kita mau tetap menghasilkan buah. Buahnya harus buah yang baik. Karena apa? Kalau kita tidak menghasilkan buah, kita akan dipotong, kita akan dibuang. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah kita tidak bisa berbuah. Kita tidak bisa menyampaikan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, anak-anak, yuk kita mau jadi ranting pohon anggur yang berbuah. Dengan kita memberikan persembahan yang kita berikan dengan sukacita, itu juga kita berbuah bagi Tuhan. Yuk anak-anak, kita siapkan persembahan anak-anak. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Anak-anak bisa masukkan ke amplop, atau anak-anak bisa masukkan ke celengan, atau anak-anak juga bisa minta tolong ke papa dan mama untuk membawanya ke gereja, atau juga bisa mengirimkannya ke sini ya anak-anak. Anak-anak, sebentar lagi sekolah minggu akan selesai. Yuk kita mau tetap ingat bahwa kita semua adalah rantingnya Tuhan. Ranting yang mau menghasilkan buah yang banyak. Kita nggak mau kalau kita nggak berbuah. Anak-anak mau tetap jadi anak yang taat. Anak-anak mau jadi anak yang rajin belajar, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Sehingga orang lain yang melihat, wah, kok anak-anak sekolah minggu dari GKI Guntur hebat-hebat ya. Semua sikapnya baik, sikapnya hebat, sikapnya patut dicontoh. Kenapa? Karena anak-anak sekolah minggu GKI Guntur sudah mengundang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu tetap ada di hati anak-anak semua. Yuk anak-anak, untuk menutup ibadah ini kita mau sama-sama berdoa. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Terimalah Tuhan persembahan pujian kami, juga persembahan yang sudah kami berikan dengan sukacita. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kami adalah ranting-rantingnya Tuhan. Dan kami mau hidup sebagai ranting yang terus berbuah. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu sayang kepada Tuhan Yesus, yang rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan kami boleh menjadi anak-anak yang taat. Sehingga orang lain boleh melihat bahwa ada Tuhan Yesus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, kami tetap mengucap syukur dan kami tetap tahu bahwa Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kami. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami dan kami pun tidak mau hidup tanpa Tuhan Yesus. Kami mau hidup selalu dipimpin oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu menuntun anak-anak sehingga apapun yang anak-anak lakukan adalah yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang menolong anak-anak, papa mama, dan semua keluarga untuk tetap kuat, untuk tetap semangat, dan tetap percaya bahwa walaupun pandemi ini belum selesai, tetapi Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus selalu ada untuk menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, untuk menutup ibadah ini, kita mau pujikan sama-sama lagu Bing Bing Bang. Anak-anak gak perlu bimbang, anak-anak gak perlu bingung, anak-anak gak perlu takut. Karena apa? Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan anak-anak. Dan Tuhan Yesus yang
yang memimpin anak-anak. Tuhan Yesus ada di hati anak-anak, ada di mulut. Sehingga apapun yang anak-anak ucapkan adalah kata-kata yang baik, yang memberkati orang lain. Dan Tuhan Yesus ada di doa anak-anak. Dan dimanapun anak-anak berada, Tuhan Yesus bersama dengan kalian. Yuk kita nyanyikan ya, Bing Beng Bang. Bing beng bang, bing beng bang, tak perlu aku bimbang. Bang bing bung, bang bing bung, tak perlu aku bingung. Tang ting tung, sungguh aku beruntung. Karena Tuhan Yesus dekat padaku. Karena Tuhan Yesus dekat padaku. Tak perlu aku terbang ke langit yang biru untuk dapat bertemu dengan Tuhan Yesusku. Tak perlu ku mendayung sampai seberang lautan untuk dapat bertemu dengan Tuhanku. Dia ada di hatiku, Dia ada di mulutku, Dia ada di doaku, Dia ada di mana aku ada. Anak-anak tidak perlu takut, anak-anak tidak perlu bimbang. Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama anak-anak. Tak perlu aku terbang ke langit yang biru untuk dapat bertemu dengan Tuhan Yesusku. Tak perlu ku mendayung sampai seberang lautan untuk dapat bertemu dengan Tuhanku. Dia ada di hatiku, Dia ada di mulutku, Dia ada di doaku, Dia ada di mana aku ada. Di mana aku ada. Di mana kita ada. Anak-anak, tetap ingat ya, jadilah rantingnya Tuhan Yesus yang terus berbuah terus. Makin lama, makin banyak buahnya, makin menyenangkan hati Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan.